berdasarkan kesepakatan bersama bahwa nantinya hearing itu secara terbuka, hearing secara terbuka untuk semua. Sekarang ini begini, dengar dulu. Ngoni juga harus hargai. Ngoni sampaikan itu pemerintah sediakan waktu, sediakan tempat untuk orang bicara. Jadi Pak, kalau kesepakatan settingan itu hearingnya hearing terbuka, bukan di dalam. Begitu. Terbuka di masyarakat saja. Orang harus bilang Ngoni harus ikut begitu, bukan. Karena harus potong bicara Ngoni apa bagaimana, supaya orang jelaskan dari sisi mekanisme. Jadi ini tuntutan dari radiasi tolak bala yang mewakili Polres Serpong hanya satu tuntutan, yaitu cabut izin soal karantina COVID-19 di lembaga pendampingan mutu pendidikan. Itu saja, itu tuntutan. Sekarang saya tanya kemarin Dinas Kesehatan jelaskan bagaimana. Dinas Kesehatan kami hanya membawa masukan dari masyarakat bahwa kami tidak mau bahwa proses karantina di LP Maluku Utara itu terjadi gitu. Itu saja. Jadi sekarang begini, supaya masyarakat juga paham, terjangkitnya virus corona ini bukan lewat udara. Jarak 1 meter pun dia sudah tidak terjangkit lagi. Terus orang yang nanti dikarantinakan di LPMP ini bukan berarti orang terjangkit virus corona. Tapi pemerintah mengatur ini agar ini tidak terjadi. Jadi orang misalnya pulang dari Manado, karena Manado itu wilayah kena virus corona, maka orang yang datang dari sana harus dikarantinakan supaya pastikan bahwa orang ini tidak ada masalah. Kalau kemudian itu tidak dilakukan, terus pemerintah mau biarkan dia liar saya, kalau dia terjadi ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tujuan karantina bukan orang tampungkan orang sakit di situ, bukan. Jadi ini harus dipaham dulu. Bukan pemerintah ambil orang sakit kemudian taruh di sini, nanti akan virus ini disebar ke orang rumah. Mereka sepaham soal itu, semua masyarakat paham. Paham, terus mau tolak ini dia alasan apa? Ini sebelumnya seperti yang sudah disampaikan kemarin dari pihak kesehatan juga, salah satu poin yaitu Boleh sudah. Silakan, boleh sampaikan. Boleh. Ya, saya lanjutkan seperti yang kemarin disampaikan oleh dari perwakilan dari Malatias. Saya harapkan dulu datang kemarin. Yang kita ambil contoh salah satu poin misalnya rujukan atau acuan tentang jarak isolasi. Beliau tidak mampu menjawab itu, beliau hanya langsung menjawab sesuai asumsi beliau, layak. Sementara kita lihat seperti contoh seperti Natuna itu acuan, dan memang kita cari untuk aturannya itu belum ditetapkan secara rinci, tapi acuan secara WHO internasional dipakai oleh Natuna itu 5-6 km. Itu poin pertama. Kedua, kami masyarakat paham. Artinya bukan berarti kami menganggap kami paling pintar atau paling tahu lebih dari pemerintah maupun dalam hal ini dinas kesehatan.
Tapi paling minimal harus ada sosialisasi. Kalau orang bicara dengar sedikit. Tapi paling minimal harus ada sosialisasi. Kita lihat sekarang ini keresahan dunia. Dan ini merupakan sudah wajib kalau masyarakat ini resah dan mempercayakan ini ke pemerintah. Nah, tidak ada konsultasi sama sekali ke pihak pemukiman terdekat. Dalam hal ini RT 1, RT 2 maupun belum secara seluruhnya, sama belum habis. Bukan maksudnya Terus supaya dia terus jaminan sosialisasi, terus berikan jaminan kalau pemerintah betul-betul bisa menjamin kalau lokasi ini betul-betul diperkawat ketat, terus di mana dalam undang-undang itu harus ada APD yang fasilitas APD yang memenuhi syarat. Kita juga paham kalau orang yang akan dikarantina di sini belum tentu itu positif, pasti ada ODP maupun PDP. Tapi ini ikhtiar itu baik. Kelengahan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah tidak ikhtiar sampai hal ini terjadi. Betul. Ini kelengahan. Ketika negara-negara lain itu sebuah contoh untuk belajar kita. Jangan menganggap saya ini siapa terus jangan anggap saya bicara ini bukan ancam sekali. Mari kita belajar. Ini ke depan nanti seperti itu. Kelengahan kita adalah kita terlalu anggap enteng, kita terlalu takabur. Ikhtiar itu lebih baik disertai dengan doa. Nah, sekarang sudah kita punya orang tua maupun tokoh agama yang ada ini sudah melakukan berbagai itu doa maupun kegiatan lainnya untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa kita terhindar dari masalah ini. Terus poin seperti tadi bahwa ini larang kita berkumpul sini merupakan larangan dan instruksi Kapolri, kita juga paham. Tapi karena itu kesalahan, ini kesalahan harus akibat kesalahan, tidak ada konsultasi kepada pihak masyarakat terkait. Ini bukan betul tujuh dan mengerti atau melawan pemerintah bukan. Mari terus sama, bahkan orang siap jadi relawan. Dan saya sendiri saya tidak bisa jamin saya bisa negatif corona, tidak bisa. Gitu juga pemerintah jangan takabur, jangan jamin bahwa ini akan bebas, akan tidak menurun atau tidak apa sama sekali. Upaya memang harus dilakukan, tapi sosialisasi dan sebagainya. Mari kita bekerja sama. Dan itu kenapa seperti yang disarankan oleh tempat lain. SPN itu kenapa tidak mau? Sementara kan menghadapi aktivitas. Di sini ada aktivitas, tidak ada libur. Gitu bahkan belum ada libur. Kalau kemarin hari Kamis masih ada pegangan. Bagaimana ini? Pemerintah menjelaskan pada masyarakat, sementara pemerintah sendiri melanggar aturan itu. Bagaimana? Makanya kita mau penjelasan itu konkret, jaminan itu jelas. Kalau berani jaminan jelas, silakan. jadi sudah jelaskan itu mau tanya jaminan kasih atau bicara teraja mau bicara terus baru bicara jaminan. Jadi bicarakan sejelas. Itu tuntutan itu. Kalau masyarakat mau lebih baik pindah di SPN. Kalau informasi saya simpati seperti ini bagus pindah di SPN. Boleh saya. Jadi sebentar datang ke sini. Sekarang ini kalau kemudian seperti yang disampaikan Pak Uda tadi bahwa pemerintah tidak peduli, kemudian ini kesalahan pemerintah. Saya setuju apa yang disampaikan Uda tadi bahwa orang harus berdoa dan ini ujian dari Allah. Kalau memang itu ujian dari Allah, orang tidak boleh saling menyalahkan karena ini tiba-tiba. Tadi Pak Marwan, ini tiba-tiba. Kemudian pemerintah daerah ini tidak pernah bilang abaikan ini semua, tidak mau dengar masyarakat, tidak. Nah, sekarang kalau acuannya ke Natuna itu wilayahnya kan di situ juga positif. Akhirnya jaraknya 5 kilo. Oh, tapi itu. dengar dulu. Kalau kemudian hari ini masyarakat dengan cara yang begini kemudian tidak mau, terus pemerintah punya cara kerja untuk mengatasi dan mengontrol balang ini bagaimana? Nah, kemudian minta jaminan dari sini rumah di sekitar ini. Pemerintah taruh di sini bukan orang sakit,
Kalau kemudian terjadi sesuatu, pemerintah pasti lindungi ini semua masyarakat yang ada, bukan di sekitar ini, masyarakat Kelurahan Rum, bahkan masyarakat Tidore ini pemerintah lindungi. Jauh saja kayak bawah, Bung. Jadi begini. Sekarang ini bukan saya bukan. Sekarang ini minta harusin begini di Rum bisa. Bilang apa namanya SPN berapa? kalau mau bicara jarak 5 kilo, SPN juga tidak cukup 5 kilo. Jadi ini begini, jangan tadi sampai orang bilang ini karena jangan orang terlalu berlebihan. Orang ikhtiar oke, tapi jangan sampai lewat ikhtiar ini kemudian ada masuk lagi pikiran-pikiran yang tidak bagus, akhirnya menghancurkan ini semua. Ini saya lihat ini kan begitu. Sekarang kalau orang mau bicara, coba serahkan itu semua ke pemerintah. Kemudian pemerintah atur ini. Kalau masyarakat tidak mau terus pemerintah atur terus ini kemudian mau begini. Dimanapun orang tidak akan mau terima. Sementara orang yang ada di sini bukan orang sakit. Belum sakit saja. Kalau kemudian itu orang tahu apa-apa terus psikolog masyarakat yang tahan ini juga nanti akan terganggu. Atau orang yang tersakit ini juga begini. Bukan berarti orang pemerintah mau tolak ini kebas orang Rum ini sakit itu bukan. Nah, terus kalau minta jaminan, tidak mungkin pemerintah taruh kepada sini terus masyarakat ini pemerintah biarkan begitu saja. Tadi mau diminta ODP dengan apa itu pemerintah sudah siap, tapi kondisi ini karena tiba-tiba pengadaan ini sampai pemerintah bisa rapat di DPR bagaimana alihkan anggaran itu untuk mengatasi corona ini supaya masyarakat Tidore tidak terjangkit. Alhamdulillah hari ini kan Tidore ini belum terjadi pada itu. Jadi itu bukan berarti orang positif corona. Tapi dari medis itu kan harus itu. Jadi justru dari medis itu kemudian orang ini tertampung agar orang ini Selamatkan. dipantau oleh medis itu supaya kalau memang ada terjangkit itu orang tetap akan dievakuasi. Kalau kemudian ini ditolak terus ini dibiarkan orang berjalan bebas kayak Ternate kemarin. Ini kan bahaya dan itu kelainan dokter karena dia sudah sakit. Sementara ambil ini mau periksa di pusat sebelum hasil pemeriksaan itu datang, dia ini tidak boleh lepas. Begitu lepas hasil datang dia positif. Baku cari dan dia. Justru langkah ini yang diambil oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar ini dibatasi. Iko yang lain pemau kan harus lockdown. Pelabuhan itu harus dibatasi. Cuma orang berpikir kan lockdown. Coba tolong hitung ini dalam jangka waktu yang cukup luar biasa. Pemerintah pusat juga tidak berani lockdown, apalagi orang Kota Tidore Kepulauan. Ini orang cari jalan, jadi orang minta masyarakat ini juga jangan cuma menuduh pemerintah tidak betul, tapi mari sabar kerjasama. Kalau mau kerjasama itu datang untuk bicara baik-baik. Bukan berarti orang harus tolak begini-begini semua. Kalau dengan cara tolak ini berarti orang ini tidak menerima. Sementara orang di dalam itu tidak sakit, orang Tidore juga. Toh harus buang kemana? SPN itu kan bilang jarak 5 kilo. Tapi kemudian dia lebih jauh dari MPP lah. Kalau MPP lah, sekarang ini aktivitas. Beliau ini kasih jaminan, beliau ini yang punya FPMC di rumah. Bisa. Sekarang ini begini, kasih jaminan berarti orang bicara dengan pihak PLPMP kan dia terima terda. Menerima Pak. Ada berapa orang dalam? Pribadi nggak terima. karena kebijakan sehingga beliau terima. Terhadap koordinasi. Sekarang saya tanya. Terhadap koordinasi sama sekali. Demo sampai hari ini mau tahu berapa orang ada di dalam? Berapa orang ada di dalam? Nah, belum ada orangnya itu, makanya tempat ini dijadikan sebagai tempat karantina. Maka tuntutan masyarakat ini ada menolak. Ada kata itu tetap tolak. Itu saja. Tolak. Intinya tolak saja. Kita mau dijadikan tempat karantina kan, tetap tolak. Bukan cuma hanya bicara tentang kebijakan pemerintah itu mendukung. Cuma bagi orang adalah salah satu, bukan jangan cuma hanya mempertimbangkan tentang persoalan psikologi. Masyarakat tempat tinggal sini kan sudah jauh sudah dengar asumsi di kebun, di hutan-hutan, di rumah pipi tinggal di hutan darat, Cuma tuh begini, mulai dari kebijakan pemerintah yang sebelum Bapak pipi itu tidak ada.
merasa bagaimana ada asumsi masyarakat bahwa tanpa sampah taruh ke bawah, diutar ke bawah, tanpa balap taruh ke bawah, ke bawah sini semua sudah. Semua ke bawah sini. Tung harap bahwa tuh PBB 02 pasal kurang bisa membuat tuh senang. Ini bahasa yang nanti akan menimbulkan. Ini bahasa provokasi. Bukan provokasi. Sekarang ini begini, sekarang ini begini, nggak stop dulu. Kalau bicara PLTU itu saya lebih tahu. Iya, Pak. Karena waktu itu saya anggota DPR, saya bilang PLTU tak boleh di room. Tapi karena pembahasan lahan ini masyarakat menganggap bahwa ini doi besar, don't terima. Jadi jangan salah. Jadi jangan ente bicara bilang pemerintahan sebelumnya pemerintahan sekarang. Jangan begitu. Masa tuh pengharapan tuh Pak sudah Pak terkasih senang kita orang. Saya tanya. Pembuangan sampah itu setelah saya atau sebelum saya? Sebelum Pak ada. Justru itu kan sudah ada. Jadi ini ada di sini. Terus sekarang saya tanya dulu. Begini Tom bicara ini bukan bicara fakta. Selain dari sini. Dengar saya bilang tadi kan. Sekarang saya tanya. Ada tanpa sampah itu dia dampak positif terhadap masyarakat apa? Dampaknya apa? Terus sekarang mau dibilang apa? Tanpa ini ada kapasitas. Bangun etika masyarakat terus anak-anak muda mau tinggal habis segala macam tapi semalam terfaedah semua habis. Mau berubah bagaimana? Jadi sekarang ini begini, ade ini mahasiswa. Kalau bicara mau berubah itu jangan salahkan pemerintah, tapi kesadaran dari orang semua. Justru pemerintah bikin ini bagaimana untuk menciptakan itu. Sekarang ini bicara semua ini salah pemerintah. Tom bicara ini. Kalau memang ini tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian satu kali waktu salahkan pemerintah lagi. Orang dia ini kesenang turang lah tapi sekarang saya tanya begini, saya sabar dulu. Ini tersopan ini motong hargai pengudi mun tersopan. Sekarang ini bilang saya tidak perhatikan pengoni. Saya orang sini. Apa yang ingin menuntut itu terperhatikan. Kalau ini tuh bagaimana? Semua bicara ini baru pemerintah siapkan. Pemerintah siapkan ini kalau memang ini bisa, ya orang lakukan. Bukan berarti pemerintah tersiapkan, pemerintah terperhatikan mau bukan. Betara mau kan pemerintah suka masuk berapa orang? Iya termasuk. Kan ini belum terada. Sekarang mau bicara, mau minta Pak Wali atau saya turun hari ini terada. Makanya masyarakat sorak Pak. Tong peresah atau Pak Wali ada sini. Jangan mau bicara tambah lagi. Ini tong keresahan Pak, tong kegelisahan. Mau bicara tambah habis orang terjadi ini lagi pas pindah ini barat tempat lain kah? Mengatur bicara ke sana berdiam tambah. Ini tong Pak semua tong wakil. Tong bilang Pak tong wakil itu orang Pak turun kan tong rasa walaupun mengatur medis begini tong rasa khawatir. Jadi ini sekarang ini bicara terhadap jangan dibilang orang ada orang sini kemudian harus kasih senang. Orang bicara tidak ada secara keseluruhan, bukan bicara orang per orang atau kampung per kampung. Itu terus Pak tadi bilang Pak orang rum. Saya orang rum tapi mau diminta harus kasih senang orang rum bicara kita terpisah. Tuh punya keluhan cuma ini mau kasih pindah ini saja. Keluhan itu jadi sekarang saya tanya terada. Jadi ngoni beribut macam ini saya kira sudah ada orang di dalam. Belum ada orang di dalam terada. Jadi orang cari kalau memang ngoni mau begitu ya tinggal itu bicara kembali. Tapi warga rum banyak yang nolak Pak. Nolak ini ngoni nolak yang teraja pakai bahasa Jawa nolak. Iya nolak. Nolak. Begini saja. Coba tenang dulu. Ini Pak Wali ini kata orang tua. Iya Pak. Bapak Dora kata orang semua pilih Pak Wali dan wakil Pak Wali itu menjadi kata punya figur yang kata harus hargai. Nah, toh saya saja di sini itu baru 2 tahun lebih ya kata cerita saja, tapi saya sudah merasa bagian dari warga di sini. Nah, kemarin itu saya sudah bilang juga, apa yang menjadi konsultan kalian tadi? Saya sudah sampaikan tadi pagi jam 8 itu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Pak Ismail Nugroho itu menghadap dengan Pak Wali di kantor. Nah, saya sampaikan bahwa kemarin itu masyarakat Rum itu datang orasi, bukan demo beta bilang, demo kan beda ya, artinya menyampaikan tuntutan aspirasi mereka ke Pak Pemda tapi di depan pintu LPMP karena mereka mendengarkan bahwa LPMP itu dijadikan sebagai salah satu tempat untuk antisipasi nih
Karena pemerintah Jadi begini sabar Pak. Ini pada intinya adalah kita harus meninggal dakwah ke masyarakat. justru itu makanya beta jelaskan dulu udah sampai kesan terhadap wali kota itu seakan-akan tidak memahami tuntutan masyarakat. Nah, supaya artinya kronologisnya disampaikan. Nah, oleh itu makanya tadi Pak Wali Kota tadi menyampaikan terima kasih atas tuntutan itu. Saya juga sebenarnya justru kita itu cari tempat ikhtiar saja di LPMP itu katong berdoa dan katong ingin itu jangan di LPMP lah di mana saja di Kota Tidore ini kalaupun itu jangan ada yang begitu-begitu. Cuma kalau kata orang sendiri tidak ikhtiar kalau misalnya katong anak, saudara, sekolah, mahasiswa di luar Tidore mungkin orang ada di Jawa, ada di Jakarta atau di mana-mana di mana di situ di daerahnya terinfeksi virus. Nah, kata orang itu kalau terkontrol orang, misalnya tamu di suatu tempat, atau langsung bergabung dengan orang tua apa segala macam, ternyata di dalam diri mereka itu ada membawa virus itu. Pada akhirnya katong susah. Nah, justru itu ada kebijakan pemerintah itu untuk katong punya adik-adik saudara itu supaya katong carikan tempat. Makanya kemarin menjejaki. Lalu saya juga sebenarnya awal-awalnya itu beta tahu datanglah itu Pak Wali. Kita fokus saja persoalan Justru ini. itu nanti saya sampaikan. Begini Makanya Pak, tuntutan mereka. masyarakat itu adalah segera cabut izin Iya, soal justru- karantina nah, justru COVID-19 itu. di LPP Maluku Utara itu saja. Nah, terakhirnya saya sampaikan itu tadi. Terakhirnya bahwa inilah tuntutan beliau baca. Oke, nanti habis itu nanti katong tidak lanjuti. Harapan mereka kalau ada waktu Pak Wali hari ini bisa ketemu dengan mereka di sana karena mereka juga nanti akan mungkin datang ke LPMP menunggu kehadiran Bapak. Makanya tadi habis itu ternyata setelah itu beliau undang para lurah. Nah, karena Pak Wali itu masih di dinas luar belum sampai lurah datang itu. Nah, tadi juga Pak Lurah, kemudian Pak Camat juga sudah memberikan arahan sampai sekarang. Pak Wali juga ada. Lalu kalau misalnya kata Bapak ini sudah mau begitu, itu nah kita tidak akan mungkin juga melebihi daripada apa yang menjadi omongan Pak Wali sebagai tokoh masyarakat Pak Wali sini lalu kebijakan pemerintah. Terkait dengan saya tadi bilang Pak Kepala PP juga termau. Saya semua orang secara pribadi termau terinfeksi virus. Tapi karena kata orang juga bagian dari pemerintah, kata orang ada di sini, kita juga bisa memberikan kontribusi asal pemerintah memberikan jaminan tadi, baik kata orang yang ada di dalam maupun lingkungan masyarakat di situ. Nah makanya kemarin itu dari tim kesehatan, dari TNI Polri untuk menjaga andai kata nanti ada pasien di dalam itu, bahwa betul-betul mereka itu jangan lalu lalang sehingga tidak menyebar ke orang lain. Itulah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, dan kalau memang itu misalnya nanti tuntutannya harus dari sini, maka kebijakan itu kita kembalikan kepada pemerintah karena itu kan kita ini milik masyarakat dan milik pemerintah. Jadi kita harus tahu seperti itu, tidak semata-mata tanpa ada pemerintah. Saya kira masalah juga tidak lengkap. Sebaliknya hanya pemerintah terhadap masyarakat juga terlengkap. Maka mari kita ambil solusi. Saya kemarin sampai kalau kalian inginkan wali kota datang ke sini, saya minta satu orang, mari kata orang diundang wali kota aja, bilang katong panggil begitu saja. Ini katong orang tua lah itu. Terlepas mungkin seperti apa, tapi mari etika kata orang semua itu mari. Saya sendiri juga sebenarnya sangat selalu dengan aspirasi adik-adik mahasiswa, mungkin warga yang ada di sini, termasuk juga ibu-ibu. Kata orang semua takut barang itu. Konduktor saja itu bisa mati, walaupun mati itu adalah Tuhan punya kuasa, tapi katong perlu ikhtiar. Maka untuk itu jangan sampai ada kesan bahwa ini nukung LPMP atau tidak. Kita semua ini bersatu padu akan melindungi warga orang ini. Doa kata orang itu diterima oleh Tuhan atau tidak. Setiap malam, siang malam katong berdoa, mudah-mudahan cukup katong lihat di televisi, tapi katong di wilayah Tidore ini jangan sampai ada. Katong bayangkan itu kalau lockdown, katong hubungan Ternate dan Tidore saja, katong saudara, ibu-ibu dong baca apa segala macam. Andai kata bagaimana caranya? Jadi katong sangat memahami. Lalu katong cari solusi. Saya kira seperti itu. Apa yang menjadi tuntutan bapak ibu itu katong sangat pahami. Dan saya sendiri punya kapasitas itu hanya sebatas sebagai kepala LPMP. Nah justru itu, nah, mari katong cari solusi. Pak Wali tadi sudah menyampaikan. Kalau memang misalnya ini tidak harus tuntut wali kota datang ke sini, mungkin ada waktu lain. Nah, jadi begini saja, mungkin bisa kan masyarakat sudah ada ini. Siapa yang dipercaya menjadi perwakilan
bisa saja ke kantornya Pak Wali atau seperti apa nanti Jadi masyarakat begini kepada sudah. Wali. Jadi mau Pak Wali mau saya sama saja. Jadi tuntutan masyarakat ini ya ini tidak bisa jadi Tidak bisa, tempat silakan saja kita lihat. untuk jadi nanti itu kita bicarakan. Cuma saya kasih ingat juga. Saya kasih ingat masyarakat juga. Orang Rum juga pernah ada kuliah di Makassar. Anak Rum juga kuliah di Manado. Ini. Jangan sampai pulang dari laut kemudian orang pasang daerah karantina itu jauh. Terus ngoni pi anak itu orang bawa taruh di tempat jauh. Datang lagi dia mau lagi. Kenapa tumpi anak bawa sampai jauh di sana. Ini. Karena ini juga harus ngoni berpikir. Kemudian saya minta di ngoni anak-anak muda ini. Persoalan yang satu ini bukan orang minta, ini bukan kesalahan pemerintah. Kalau kemudian ngoni bilang ini kesalahan pemerintah, ini teguran Allah terhadap orang manusia di seluruh dunia ini. Dan semua ini kembali ke tempat diri. Barang ini dia jadi kata tergantung orang waspada tadi. Jangankan dapat kurung, kalau ngoni tara keluar rumah pun akan terjadi masalah ini. Terus tadi ngana bilang bikin ini anak-anak mabuk di jalan ini. Itu terboleh bicara begitu, itu kembali ke orang masing-masing. Sudah Pak, jadi berdasarkan Orang bicara dulu, ngana ini mau orang hargai baru ngana ada hubungan sebab akibat di situ. Mungkin bikin barang ini ngoni bilang ini terafeda menurut ngoni. Tapi kali ini dia jadi 100%, itu putaran ekonomi juga dia ada. Jangan ngoni berpikir bahwa ini begini, terboleh begitu. Ngoni sudah analisa secara ekonomi ke belum? Terboleh ngoni salahkan orang pemerintah begini. Sekarang orang mau bikin roti coy, semua bikin roti coy. Roti begitu roti coy terlaku, mau pindah ke sana kemari bisa. Pemerintah kasih jalan, tidak ada niat pemerintah sedikit pun mau menghancurkan atau kasih sakit masyarakat itu terada. Pemerintah ini tujuan bagaimana supaya Tidore ini terbebas dari virus corona ini. Hari ternate sudah ada. Tidore ini untung baik belum ada, maka orang belum ada. Ini orang batasi. Ada sebagian masyarakat minta lockdown, tapi hitungan secara ekonomi lockdown itu biaya Pemda ini termampu untuk membiayai masyarakat. Kalau lockdown berarti pemerintah harus subsidi terhadap masyarakat punya aktivitas tidak ada. Pemerintah bantu semua. Mampukah anggaran pemerintah daerah ini bisa tutup pelabuhan? Negara ini saya tidak bisa tutup bandara, masa Tidore yang tutup pelabuhan. Ini masyarakat Rum ini saya jempol penghuni karena ngoni juga antusias menjaga ini agar tidak terjadi sesuatu. Itu luar biasa. Tapi jangan berlebihan, pasang di Facebook yang berlebihan seakan-akan ini pemerintah mau kirim penyakit ini ke bawah di Rum. Tidak boleh bahasa begitu. Mau ini bicara merontak kiri kanan ini dia terakhir kepada apa pasti akan berhadapan pemerintah juga. Sakit pun pasti akan datang pemerintah. Ini bukan, jadi orang minta jangan sampai berlebihan bicara. Orang ini jadi ini karena ngoni kasih jadi orang untuk orang melayani. Tapi kasih orang waktu, kasih orang beruang untuk perbaiki barang ini dan bagaimana cara untuk menyelesaikan barang ini. Bukan datang terus bilang Ali Ibrahim ngomong kosong ini begini, itu bukan bahasa yang bagus. Saya jempol ngoni punya kepedulian, ngoni punya perhatian terhadap lingkungan, itu luar biasa. Tapi apakah anjuran pemerintah harus jaga lingkungan bersih, cuci tangan segala macam itu ngoni jaga ke belum? Yang tiba-tiba ngoni dapat penyakit ini pemerintah kesalahan karena terjaga orang. Ini tuh harus bicara tuntas. Makanya saya minta cari tempat masuk di ruangan orang bicara biar ngoni sampaikan ngoni pendapat satu-satu biar orang cari jalan keluarnya seperti apa. Ngoni mau juga harus berdiri di sini, dia mau apa terbuka dan segala macam. Orang ini hargai, masyarakat tong hargai atau duduk cari tempat duduk. Bukan berarti tong masuk terboleh bubar, terboleh. Bukan begitu. Orang bicara di bawah terik matahari, pasti akan muncul emosi itu kan melahirkan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Orang cari tempat yang layak supaya orang bicara tadi juga tahu etika. Kan begitu.